Mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua. Ahok, jangan ngotot kamu. Emang lu siapa sih? Siapa sih lu di Indonesia ini, Ahok? Ngotot kayak apa lu? Lu nggak ada apa-apanya kok. Kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Tapi gayamu itu ngotot-ngotot. Aduh, Ahok kamu. Ya, malu dong. Itu tugas kamu komisaris. Komisaris itu digaji untuk mengawasi bahkan pencurian 1 sen pun. Aduh, Hotman Paris sekarang nyerang Bang Ahok lagi. Lu maunya apa di negara ini? Udah bener, Pak Ahok itu ngebuka semua data-data tentang korupsi. Kok lu yang sewot? Lu sebenarnya gimana sih? Sebenarnya lu pendukung koruptor atau gimana ini Hotman Paris? Hah? Serang sana, serang sini, kondisi sakit loh. Lu fokus berobat Hotman Paris, napas lu aja udah tersengal-sengal. Ya, nggak usah ngurusin negara ini dulu, berobat dulu. Ya, nanti lu akan berhadapan sama gue di segala urusan pengacara. Tenang, gue nggak akan tinggal diam. Gue pasti akan melawan lu di semua kasus. Kasus yang lu pegang, kalau ada yang nyuruh gue lawan lu, gue akan lawan. Ingat Hotman Paris, lu akan gue kejar sampai manapun. Ya, kalau Pak Ahok nyuruh gue jadi pengacara, lu gue kejar Hotman Paris. Ya, karena dalil-dalil hukum lu ngaco. Gue bukan pengacara tipe-tipe penyuap, ya. Gue pengacara asli berpikir pakai otak, ya. Pak Ahok bersih begitu, lu hina-hina Hotman Paris. Aduh, lu sama gue aja kalah. Lu sekarang nyerang orang lagi. Lu urusin dulu sama gue. Hah? Urusan lu sama gue belum selesai. Hotman Paris, nggak usah nyenggol-nyenggol Pak Ahok, ya. Ingat, Pak Ahok itu orang jujur. Ingat, Ahok orang jujur, ya. Makanya banyak orang nggak seneng. Udah, Hotman Paris, lu berobat dulu, napas lu udah sengal-sengal tuh. Sekarang Ahok teriak-teriak akan membongkar kasus Pertamina. Dia mau sebagai saksi di kejaksaan. Pertanyaannya, berarti dia punya bahan yang sangat banyak untuk dibongkar. Ya kenapa dulu dia tidak bongkar? Kalau sekarang dia punya bahan untuk dibongkar, kenapa dulu dia tidak bongkar? Kan Ahok udah teriak dari 2020, cuman gak ada yang gubris aja waktu itu. Malah dilawan sama salah satu politisi Gerindra yang adalah anggota DPR RI. Siapa dia? Pak Andre Rosiade. Beliau meminta untuk Presiden Jokowi saat itu copot Ahok karena dianggap buat kegaduhan. Usulan anggota DPR Andre Rosiade agar Presiden Jokowi mencopot Ahok dari posisi Komisaris Utama Pertamina mendapatkan kritikan dari PDI Perjuangan. Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok membeberkan sejumlah masalah di tubuh Pertamina. Ahok menyatakan ada persoalan yang dihadapi Pertamina, mulai dari urusan gaji hingga tata kelola perusahaan yang tidak efisien. Bang Andre ini punya komentar yang cukup keras, mengusulkan agar Ahok dicopot dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Pertamina. Sebetulnya apa sih yang melatar belakangi sampai Abang mengeluarkan statement seperti itu? Apa yang salah sih sebetulnya? Pak Ahok ini mengeluarkan kegaduhan-kegaduhan baru lagi yang memberikan citra negatif kepada Pertamina. Di mana data yang disampaikan oleh Pak Ahok pun saya anggap tidak valid. Berbeda dengan data yang kami miliki. Contoh ya, kita buka satu persatu. Pak Ahok bilang banyak maling di Pertamina. Kalau memang banyak maling di Pertamina, ya monggo. Pak Ahok laporkan ke KPK, ke polisi, dan Kejaksaan Agung. Ya, laporkan. Ya, terbukti kan hari ini. Korupsi luar biasa kan di Pertamina. Kita dukung Ahok lah ya. Doakan Ahok supaya Ahok kuat dan membongkar kasus korupsi di Pertamina. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kok dibongkar. Saya senang banget ini. Saya kasih contoh ini ya. Saya agak emosi ini soal ini. Saya di sini bukan mau mendefend Pertamina atau siapapun. Saya ingin masyarakat itu mengerti bahwa akar masalah Republik Indonesia adalah korupsi dan kemunafikan. Kamu sebagai komisaris bertahun-tahun, kalaupun kamu tidak salah, tapi itu adalah suatu kegagalan kamu sebagai komisaris. Ya, itu adalah kegagalan kamu sebagai komisaris. Jadi kalau kamu memang gentleman, kembalikan semua gajimu sebagai komisaris utama Pertamina, bagikan kepada rakyat miskin. Dan nggak usah terlalu pansos lagi. Nggak mungkin kau terpilih jadi presiden. Yakin saya. Nggak akan ada. Atau nggak akan banyak yang milih kamu jadi presiden. Karena sebagian besar warga Indonesia, golongan Tionghoa pun nggak suka sama kamu. Jadi jangan ngotot lagi sekarang kemana-mana. Ngotot.
Ayo, dan salam untuk istrimu yang sekarang dan juga untuk mantan istrimu. Istriku masih ada, baru satu dan hanya satu. Ini permainan sudah lama yang masing-masing penguasa tidak mau stop. Makanya kenapa orang takut saya jadi dirut, demo-demo. Kalau saya jadi dirut, saya bisa langsung pecat tuh dirut subholding. Karena untuk ke notaris saya yang putuskan. Dan saya tidak pernah takut sama menteri BUMN manapun. Sama saya benar. Kenapa saya dikurung, tidak boleh jadi dirut? Janjikan saya jadi dirut untuk membereskan. Makanya saya hanya bisa melakukan sebatas bisa saya awasin. Ahok sama sekali tidak ada peran apapun membuat kasus mega korupsi Pertamina ini terbongkar. Justru itulah yang aku tanyakan. Sekarang tiba-tiba Ahok ngoceh di mana-mana, akan jadi saksi di kejaksaan. Saya siap bongkar. Itu yang saya tanya. Aku itu bertanya loh, kenapa Anda dulu diam? Bilang aja nggak tahu sama sekali, selesai. Saya bukan orang yang mau numpang hidup, nikmatin gaji besar, dan hasil aja. Ya, soal kasus korupsi di Pertamina, nampaknya Ahok juga tergerak hatinya untuk membantu dalam membongkar kejahatan-kejahatan yang terjadi di Pertamina. Saya yakin publik pasti mendukung. Tapi bagi orang yang merasa kepanasan, itu penuh dengan tanda tanya. Kenapa Anda panas? Kenapa Anda gerah ketika Ahok bernyanyi? Kenapa? Ada apa sebetulnya? Kita akan coba baca komentar teman-teman kita di video ini. Publik dukung Pak Ahok bongkar dugaan korupsi Pertamina. Erick Thohir harus dipecat dan harus dihukum. Ini suara rakyat. Semoga Allah mengabulkan doa rakyat Indonesia agar sumpah mereka para koruptor sebelum menjabat menjadi kenyataan. Karena rakyat sekian lama jadi korban. Jadikan Ahok ketua KPK, pasti dilibas semua tikus-tikus negara sesuai program Pak Prabowo Subianto. Terima kasih. Kalau sejatinya Pak Ahok dulu diangkat jadi dirut Pertamina, mungkin korupsi sebesar itu tidak akan terjadi. Ucapan Ahok adalah cerminkan nurani yang jujur, berani taruhkan jiwa raga demi kebenaran. Tidak seperti kubu sebelah, cuma bicaranya keras, tegas, cuma di podium. Tidak berani perintahkan KPK untuk berantas korupsi dan periksa raja korupsi dunia versi OCCRP. Gak usah ngejar ke Antartika yang ada di depan mata dulu. Presiden mestinya merespon dengan ramainya suara rakyat dengan adil Jokowi. Jangan malah melindungi tapi buktikan untuk bisa membongkar benar tidaknya kasus tersebut demi wibawa presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Mantap Pak Ahok, teruskan perjuanganmu untuk membongkar koruptor-koruptor yang ada di negeri ini. Jangan takut, ada rakyat yang mendukungmu. Orang benar, Tuhan Yesus memberkatimu. Rakyat belum percaya urusan manusia. Bos omong-omongnya kemana-mana melebar. Nanti di KPK, nanti di Kejagung keluar pakai baju oranye, baru muka merah. Penistaan agama aja ngomong kesono kemari. Buktikan Ahok, rakyat ingin tahu, jangan cuma ngomong. Kualat Erick Thohir sama pelatih bola Korea. Harus dilawan di Indonesia, harus ada orang yang berani kayak Ahok. 10 orang kayak Ahok, Indonesia akan berubah. Ya. Mahfud MD perlu dijadikan jaksa agung, 10 orang perlu seperti Mahfud MD. Ahok, jangan takut sama pejabat Indonesia, saya pendukungmu, hidup atau mati siap. 1000% Ahok tegas dalam berpolitik, baik, bagus, benar. Cuma orang berkedok agamis yang benci Ahok, gue muslim yang selalu jaga hati nurani. Pak Ahok pantas jadi ketua KPK, jangan mundur Pak, untuk mengatasi korup bajingan negara. Hukum mati penyakit negara, negara harus tegas. Setegas-tegasnya manusia serakah harus dihentikan dari negeri ini. Orang jujur itu tak ada yang ditakuti karena hidupnya tersandar kepada yang kuasa. Pak Prabowo yang terhormat, tolong orang yang mengambil hak rakyat ini sikat aja. Karena merugikan kami sebagai masyarakat, ditipu mentah-mentah oleh mereka. Pecat mereka semua, kalau tidak kami Dayak Kalimantan yang akan menyikat mereka kalau boleh.
Orang di sekitar Pak Ahok, termaksud yang wawancara orang pintar semua, cuma hatinya nggak bersih seperti Pak Ahok. Semoga Pak Presiden peka dengan reaksi Pak Ahok, dukung bangsaku orang lurus seperti Pak Ahok. Mungkin Pak Ahok dikenal sana sini karena kejujuran. Lanjut Pak Ahok demi rakyat yang membutuhkan inspirasi Anda untuk Indonesia. Kalau Prabowo berani dan benar mau merantas korupsi, angkat Pak Ahok jadi ketua KPK dan Pak Ahok dikawal biar terjaga keselamatannya. Lidah tidak bertulang biar waktu yang membuktikan siapa yang benar dan salah. Tuhan Maha tahu benar salahnya, biar hukum Tuhan yang berbicara. Tangkap, penjara, dan miskinkan hasil korupsi untuk kepentingan rakyat ini. Hebat nggak? Gembar-gembor doang. Kalau dulu musuh perang kita dari luar Indonesia, tapi sekarang lebih dari penjajah di negara kita sendiri. Siapa yang tinggi jabatannya, di situ penjajah tertinggi di negeri ini. Masyarakat cuma gigit jari walaupun murni korban. Saya yakin korupsi di negeri ini nggak bisa dihapus karena hampir semua petinggi ikut jemaah. Masyarakat seperti kami cuma bisa melihat, walau sesungguhnya murni korban kebiadaban para pejabat koruptor. Ahok teriak-teriak keluar-keluar setelah tertangkap korupsi di Pertamina. Pas belum ketangkap, Anda kemana? Duduk manis ya. Jadi pertanyaan saya, kenapa pas Anda menjabat komisaris diam aja? Jangan salah teman-teman, 2020 sempat dilaporkan ke KPK tuh ya. Tapi Ahoknya semacam ada orang yang kayak semacam menghalang-halangi lah gitu ya. Katanya Ahok itu buat gaduh, mending dipecat aja. Itu kalau nggak salah tuh ya, 2020 atau 2021, teman-teman catat dan mungkin pasti tersebar luas videonya baru-baru ini ya. Berantas koruptor sampai ke akar-akarnya dan bila perlu dimiskinkan saja dan kembalikan uang rakyat bila mana perlu. Jangan hanya Pertamina saja, kemungkinan dinas-dinas yang lain pun tentunya banyak koruptor yang berkeliaran dan perlu dibasmi. Mungkin itu saja teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa dan Anda Bapak Ibu semua. Semoga para koruptor yang ada di negeri ini bisa diselesaikan, disikat dengan tuntas. Bila mana perlu, perampasan aset segera disahkan dan kalau berkenan, undang-undang hukum mati untuk para koruptor itu segera disahkan dan perampasan aset undang-undangnya segera juga disahkan. Ya, agar semua koruptor dimiskinkan, ya, disita asetnya, dimiskinkan. Ya, saya rasa rakyat Bandung setuju. Kalau ada yang tidak setuju untuk pembuatan rancangan undang-undang perampasan aset segera disahkan, kita penuh tanda tanya. Apakah mereka bagian daripada koruptor sehingga mereka tidak mau atau tidak setuju jika RUU perampasan aset itu disahkan di DPR? Itu yang mungkin akan menjadi tanda tanya besar. Dan kemudian mungkin saja kalau undang-undang hukum anti koruptor itu ya sulit lah teman-teman ya. Karena kita tahu negara kita seperti apa, itu sulit untuk disahkan. Tetapi setidaknya undang-undang perampasan aset itu segera disahkan. Dengan catatan kalau ada yang tidak setuju, itu antara dua. Antara terlibat atau dia pelaku. Itu saja, terima kasih. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan sampaikan di komentar pada video ini. Terima kasih sekali lagi, ucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.